Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Baligh itu antara perempuan dan laki-laki ada perbedaan atau tidak dari umurnya? Kalau kita baca kitab fikih ada perbedaan. Laki-laki itu baligh bukan ditentukan oleh umur, namun kebiasaan umur baligh laki-laki antara 10 sampai 15 tahun. Itu kebiasaan baligh. Tapi bukan umur yang jadi penentu. Menjadi penentu baligh adalah datangnya mimpi. Ihtidam, mimpi basah. Jadi ketika datangnya mimpi lalu dia basah, keluar sperma dengan mimpi itu, itulah pertama sekali datangnya baligh. Bisa terjadi pada umur 10, 11, 12, 13, 14 atau 15. Itu kebiasaan. Sedangkan fisik tidak bisa ditandai, namun dalam fikih disebutkan kalau sudah baligh itu biasanya disertai dengan pertumbuhan fisik. Disertai dengan pertumbuhan fisik, tumbuhnya kumis, kemudian keluarnya jakun. Tapi hanya mendum, malah lagi urung tembun dengan lompat na jakun mak. Kaidup mendum. Berarti belum baligh. Ustaz Ron belum balik dalam sana. Kan laginya. Tapi itu fisik yang normal. Begitu sudah tumbuh, kemudian keluar kumis, mulai berbulu. Nah, ini secara fisik. Namun ukuran awalnya adalah mimpi basah. Lalu kemudian pada perempuan itu juga ditandai bukan dengan umur, tetapi datangnya haid. Begitu datang haid pertama, disitulah catatan amalnya dibuka untuk mencatat semua dosa dan pahala di atas catatan amalnya sendiri. Jadi haid penentu datangnya baligh. Secara fisik juga sama seperti laki-laki, itimohnya, itimohji. Itu mulai dicocokkan dengan masa balighnya. Begitu tanda-tanda. Ketika itu datang, kita orang tua itu harus pintar mendidik anak. Jadi jangan sampai kita tidak ada nasihat. Kalau si adik yang baru SMP kelas 1, kelas 2 tiba-tiba mimpi basah, dia akan bingung ya. Mak kok basahnya? Dia tidak tahu itu datangnya baligh. Kita orang tua harus kasih tahu, nak, kamu sudah baligh. Mulai besok kamu tidak boleh sama sekali tinggal solat, tidak boleh melakukan dosa. Dan sekarang pergi mandi, ajarkan cara mandi junub. Jadi jangan dia enggak tahu cara mandi junub. Kabalik itu hana itu apa dia harus niat begini, ajarkan. Begitu juga perempuan, tidak boleh nampak aurat lagi, nak. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sekarang engkau berada di dalam catatan amalmu sendiri. Itu diajarkan. Juga disuruh mandi. Sekarang yang jadi pertanyaan, perempuan ada mimpi basahnya atau tidak? Perempuan tadi baligh itu ukurannya haid. Pertanyaannya, perempuan ada mimpi basahnya atau tidak? Apa perlu kita tanya sama ibu-ibu? Ibu-ibu nak tahu mimpi basah ni? Ini sudah ditanyakan oleh Ummu Salamah, isteri Nabi, kepada Nabi. Ya Rasulullah, perempuan itu fahal tahtalimul mar'ah, apakah perempuan bisa mimpi basah juga? Apa kata Rasulullah? Kalau tidak ada mimpi basahnya, bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ibunya? Maksudnya kalau perempuan tidak ada spermanya, kalau dalam biologi kan disebut ovum untuk perempuan. Kata Rasulullah, kalau perempuan tidak ada spermanya yang kadang-kadang keluar waktu mimpi basah, bagaimana anak bisa mirip dengan ibunya? Itu menunjukkan terjadi juga pada perempuan, tapi bukan ukuran baligh perempuan mimpi basah. Dan jarang terjadi. Kita yang sering mimpi basah, yang kadang-kadang tip malam basah, ini yang paling parah. Jadi begitu.